pemirsa, lagi-lagi channel Bang Kumis muncul di layar monitor Android Anda. Tidak salah, tidak benar, nggak tahu nih. Tapi yang jelas, Bang Kumis masih konsen membicarakan seputar hukum bersama AM Munir dan rekan. Dan nampaknya pembicaraan kali ini menyangkut satu peristiwa yang memang sering terjadi dan bahkan jadi sering pembicaraan publik khususnya di Pandeglang, Bung. Oh iya. Ini bicara fidusia. Oh. Ini namanya keren banget, fidusia. Coba, Bung, bisa menjelaskan apa sih itu istilah fidusia dalam hukum itu? Fidusia ini adalah suatu produk undang-undang yang diatur dan telah dituangkan sebagaimana nomor 42 tahun 1999 yang mengatur tentang kredit khususnya kredit kendaraan bermotor. Jadi apabila Bang Kumis mengambil suatu produk motor atau mobil terus kredit ya, nanti Bang Kumis harus tanda tangan itu sertifikat fidusia, baik melalui notaris ataupun menguasakan kepada pihak finance gitu. Nah, menarik nih. Nampaknya ini satu bincang-bincang, mudah-mudahan publik juga akan memahami nih. Ya. Untuk para leasing atau para Finance. nasabah finance ya, sebenarnya melakukan nggak sih itu, Bung, antara calon tadi pengkredit ya Nah, sama debitur debitur dengan kreditur. itu dalam perjanjiannya dituangkan nggak sih itu, Bung, menurut sepengetahuan Bung yang di Pandeglang? Kalau dalam perjanjian akad kredit itu pasti dituangkan. Jadi pasti dituangkan segala aturan main yang antara debitur dan kreditur. Jadi kreditur itu pihak finance, debitur itu adalah konsumen. Ya. Nah, mereka akan menuangkan dalam satu perjanjian yang semuanya diikat dengan satu sertifikat fidusia. Apa sih sertifikat fidusia itu itu? pertanyaannya. Sertifikat fidusia itu adalah suatu sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh pihak notaris yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan. Sama. Apakah surat yang suka ditandatangani itu? Karena Bang Kumis juga ya pernah juga sih ya kredit satu kendaraan di salah satu finance di sini ya, ditandatangani, tapi jarang saya baca karena itu banyak banget itu. Apakah di dalamnya itu ada menyangkut yang tadi dikatakan Sertifikat fidusia? Iya. Itu tidak ada. Jadi sertifikat fidusia itu setelah akad kredit ditandatangan, di situ biasanya ada surat kuasa dalam penandatanganan sertifikat fidusia. Nanti sertifikat fidusia itu akan keluar di kemudian hari. Akan tetapi jarang debitur yang menanyakan itu sertifikat fidusianya mana, segala macam, apalagi telah terjadi kreditnya macet ya, akhirnya debt collector mengambil suatu tindakan di jalan. Nah, saya potong dulu, jangan dulu jawab biar publik tahu. Bang Kumis akan nanyakan satu pertanyaan coba. Jadi memang sering apa yang Bung katakan tadi, di saat debitur ya itu nunggak, dianggap nunggak macet 2 bulan, seringnya kalau udah 3 bulan ke sana nih Ya. kebanyakan yang terjadi. Dan tiba-tiba ada yang istilah dari nggak tahu itu perwakilan dari perusahaan sendiri atau yang disebut Martel. martel itu yang sekarang lagi booming tuh Ya. bikin menakutkan ya kan. Nah, tiba-tiba datang ke rumah dan memaksa kendaraan itu diamankan, alasannya ke kantor. Itu gimana, Bu? Bagi para pemirsa Bang Kumis berbagi, jadi apabila ada Martel atau pihak yang mengatasnamakan finance untuk menarik kendaraan tersebut, itu walaupun ada sertifikat fidusia, sekarang telah dengan putusan MK nomor 18 tahun 2019 yang mengatur tentang unit kendaraan bermotor milik debitur itu harus diserahkan secara sukarela.
rela ya kan. Sukarela. Berarti dalam sukarela itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Apalagi dicegat di tengah jalan. Nah, seandainya ini sudah, karena saya kira jarang yang mengetahui, Ya. orang hanya mendengar, oh katanya harus di pengadilan yang istilah tadi fidusia, tapi yang namanya debitur kan ya tidak semua memahami bagaimana prosesnya, Bung. Ya. Nah, seandainya sudah terjadi nih, Bung, Bang Kumis ya, anggap saja satu kendaraan yang kredit belum lunas dan nunggak sudah ditarik lah secara paksa dalam tanda petik tadi. Upayanya bagaimana, Bung? Satu, upaya hukumnya dengan upaya pidana. Apakah ada unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Matalang, Matel, ya? Apabila itu ada, maka Bang Kumis berhak melakukan pelaporan ke kepolisian. Apabila unsur pidana itu ada. Apabila unsur pidana itu tidak ada, ternyata Bang Kumis telah menyerahkan dengan sukarela segala macam, akan tetapi ada sesuatu hal yang ganjil, maka bisa saja Bang Kumis melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Cuma Bang Kumis harus pahamin, sertifikat fidusia itu memang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang artinya Matel itu berhak untuk mengambil kendaraan milik debitur. Akan tetapi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019, kekuatan eksekutorial ya tentang sertifikat fidusia itu tidak bisa digunakan lagi apabila Bang Kumis sebagai debitur tidak mau menyerahkan kendaraan itu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pihak fidusia? Itu Harus melakukan gugatan dulu ke pengadilan negeri setempat. Apabila gugatan itu telah dimenangkan oleh pihak fidusia, maka nanti akan melakukan eksekusi. Tetapi berarti bukan para Matel sendiri yang mengeksekusi, karena Bukan. pengaturan eksekusi yang pernah saya dengar juga ngobrol-ngobrol bincang dengan Bang Munir di HP itu kan, Ya. bahwa yang punya hak untuk mengeksekusi adalah harus petugas eksekusi sendiri, Ya, betul. sesuai dengan keputusan pengadilan, Betul. gitu kan? Ya. Nah, satu pertanyaan lagi nih, Bung, menyangkut masalah debitur dan motor ini ya. Persoalannya kan begini, Bung. Salah satu contoh, ini banyaklah warga-warga yang memang salah satu, karena yang namanya kendaraan kan ada BPKB-nya, Ya. bukan hanya STNK kan, Ya. tapi tanda kepemilikan kendaraan ada BPKB. Sama dengan buku nikah. Buku nikah. Nah, ada satu debitur ya kan? Ya. Tiba-tiba sebenarnya sudah lunas nih, Bung, secara pokok, karena di situ kan ada bunga, administrasi, cicilan, contohnya kontrak 3 tahun sudah dianggap. Tetapi yang namanya pihak leasing kan dia punya hitung-hitungan sendiri dengan masalah suku bunganya. Bunga, ya. Nah, bagaimana nih? BPKB masih ditahan Ya. oleh pihak Finan itu kan. Ya. Upayanya bagaimana agar ya masa punya motor resmi harga mahal akhirnya jadi motor bodong gitu loh, Bang. Ya. Jadi untuk pertanyaan ini bagi para pemirsa Bang Kumis Berbagi, pertanyaan ini sangat penting. Untuk kredit kendaraan yang telah lunas pokoknya, akan tetapi masih ada denda hingga BPKB kendaraan tersebut masih ditahan, sebaiknya pemilik kendaraan mengajukan permohonan secara tertulis terhadap finance tersebut dengan alasan-alasan yang dituangkan di situ, dan antarkanlah ke finance itu. Nanti setidaknya pasti akan ada kebijakan dari pihak finance untuk bisa mengeluarkan BPKB tersebut, Bang Kumis. Jadi kan masyarakat karena awam, wah bagaimana ini, bagaimana, tidak tahu. Sebenarnya dengan cara yang baik saja, dengan cara yang baik yang diatur juga oleh undang-undang, bikin permohonan kepada pihak finance dengan alasan bla 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 bla, dan nanti itu pasti akan dipertimbangkan oleh pihak finance. Ya, tapi kan pertanyaannya begini, Bu. Yang namanya permohonan berarti kan meminta. Ya. Keputusan semuanya ada di Finance. tangan yang dimohon. Yang pasti mereka juga ya nggak akan menyerahkan begitu saja, Bu. Ya.
pastilah dia tadi itu namanya kebijakan, Ya. ya kan? Sebenarnya secara undang-undang BPKB itu milik siapa sebenarnya, karena secara harga motor kan sudah, Bung. Ya. Hanya keterlambatan waktu dia punya hitungan sendiri. Ya. Itu yang pertama. Dan pihak finance sendiri sebenarnya nggak pernah menghitung di saat jatuh temponya tanggal 1. Ya. Terlambat 1 hari dihitung, Bung. Ya. Tetapi begitu bayar saya tanggal 29 sebelum tanggal itu nggak pernah dihitung tuh. Itu bagaimana itu? Itu merupakan larinya itu ke arah kebijakan tentunya ya. Tetap ya. Ya, ada finance yang lentur. Finance yang lentur itu begitu ada permohonan baik di pribadi ataupun dari lawyer, ya, akhirnya BPKB kendaraan tersebut diberikan. Ada juga finance yang dari pemohon, dari lawyer tidak diberikan. Nah, nanti tentunya apabila itu menggunakan lawyer, pasti akan ada upaya hukum yang lain apabila memang upaya kredit yang dilakukan itu sudah melebihi batas, kan begitu ya. Jadi mungkin akan ada upaya gugatan dan lain-lain yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih Bung AM. Mudah-mudahan ini jadi satu pencerahan Ya, untuk para yang nunggak kredit. Ya, Jadi nggak usah takut Ya. untuk disikat oleh materi. Ya, betul. Oke. Oke, siap. Itu suara itu.